Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Termasuk pada saat ini kami boleh bersama-sama duduk tenang di hadapan-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi dan firman-Mu berbicara kepada kami. Dan kami boleh tunduk, kami boleh taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus menyatukan hati dan pikiran kami dengan Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara sekalian dan besok tahun baru. Ya, senang sekali kita bisa datang ke rumah Tuhan di penghujung hari tahun 2023. Ya, kita bisa beribadah bersama. Siapa di sini yang sepanjang tahun ini mengalami kebaikan Tuhan? Semua ya, sepanjang tahun ini mengalami kebaikan Tuhan, luar biasa. Ada sebuah cerita, ini jokes ya. Ceritanya seorang pria ini, jadi dia meninggal dan dia pergi ke surga. Ya, pria ini meninggal, pergi ke surga. Nah di depan surga, di pintu gerbang mutiara itu dia bertemu dengan Petrus. Ya, dia ketemu Petrus, lalu Petrus ngomong ke bapak ini ya. Bapak, di sini berlaku peraturan, kalau mau masuk ke surga harus kumpulkan 100 poin. Wah 100 poin ya. Oke, caranya gimana dapatkan 100 poin itu? Caranya adalah Bapak harus ceritakan tentang kebaikan yang sudah kamu lakukan semasa hidupmu. Lalu saya akan menilai kebaikan itu dapat berapa poin begitu. Ya, lalu Bapak itu kemudian dia mulai bercerita, dia pikir-pikir, wah saya banyak nih lakukan kebaikan ya. Dia mau mulai dengan hal yang paling berkesan ya. Dia katakan, oke, Pak Petrus, saya sepanjang hidup saya menikah dengan satu perempuan saja. Selama 50 tahun. Dan saya tidak pernah menipu perempuan ini. Bahkan di dalam hati saya paling kecil, saya gak pernah menipu perempuan ini. Ya. Wah Petrus langsung berkata, luar biasa Pak. Untuk kebaikan Bapak itu saya nilai 3 poin. Cuma 3 poin. Oke, saya masih ada lagi kebaikan yang lain. Oke. Sepanjang hidup saya Pak, saya itu ada di gereja. Ya, saya melayani di berbagai bidang pelayanan, bahkan saya tekun ibadah. Sepanjang hidup loh Pak, gimana? Wah, untuk kebaikan itu ya, saya tambahkan 2 poin. Cuma 2 poin. Wah ini mungkin dia udah mulai gelisah ya Bapak ini ya. Wah bagaimana kalau ini kebaikan ini mestinya poinnya tinggi begitu ya. Saya tinggal di kota ini Pak, dan di dekat rumah saya bangun dapur umum. Ya, saya bangun dapur umum, terus saya juga melayani di tempat penampungan tunawisma, lalu saya masak-masak, saya kasih mereka makan. Ya, gimana? Bapak Ibu gimana? Dapat poin berapa ini? Lalu Petrus bilang, oke, luar biasa Pak, hebat. Saya tambahkan 2 poin lagi. Wah, dia langsung putus asa ya. Dia putus asa, dia ngomong, wah kalau begitu Pak Petrus, berarti mau masuk ke surga itu hanya karena anugerah Tuhan saja. Ya, Petrus senyum ceria, tepuk-tepuk bahunya ya. Benar sahabatku, mau masuk surga itu hanya karena anugerah Tuhan. Mari masuk ke surga. Gitu ya. Ini jokes tetapi juga ada kebenarannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terutama kebaikan tentang keselamatan kita. Itu kebaikan yang paling baik yang kita terima dari Tuhan. Itu anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan semua kebaikan kita. Gak bisa dikasih poin kebaikan ini.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama melihat, merenungkan pujian dari Raja Daud yang mengungkapkan kebaikan Tuhan di Mazmur 145. Mazmur 145. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat di layar Mazmur 145. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu membacakan ayat yang kedua. Tetapi di tabel jangan bingung, itu ada huruf alfabet Ibrani. Memang Mazmur ini ditulis dalam bentuk acrostic psalms. Jadi acrostic psalms ini acrostic psalms yang terakhir dari kitab Mazmur. Apa itu acrostic psalms? Itu adalah syair pujian yang disusun kata depannya, huruf depannya itu dimulai dengan abjad Ibrani. Ya, abjad Ibrani. Nah, ini tentu dari alfabet bahasa Ibrani, ya, disusun rangkaiannya sesuai dengan urutan. Ini adalah syair yang indah. Nah, diyakini para ahli Alkitab meyakini bahwa Mazmur Daud ini adalah Mazmur yang terakhir yang ditulis Daud pada waktu dia sudah tua. Mari kita sama-sama membaca Mazmur ini. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya bersama-sama. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah Mazmur yang paling monumental yang ditulis oleh Daud, yang memperlihatkan semua yang telah Daud pelajari tentang Allah dan bagaimana dia mengalami pengalaman rohani di dalam mengikuti Tuhan selama hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang kebaikan Allah, kita semua bisa paham, kita bisa setuju, kita bisa tahu bahwa Tuhan itu baik. Secara umum kita bisa terima itu.
Tetapi untuk bisa sampai kita tahu Tuhan itu baik secara informasi, kita juga perlu punya relasi dengan Tuhan yang baik itu. Baru informasi tentang Tuhan yang baik itu bisa menjadi sebuah pengalaman rohani buat kita. Bahwa sungguh kita mengalami kebaikan Tuhan. Jadi kita perlu yang namanya pengetahuan tentang Allah itu baik. Ada relasi dengan Allah yang baik itu. Dan ada interaksi dengan Allah yang baik itu. Baru itu menjadi sebuah pengakuan bahwa kita mengakui dengan mulut bibir kita. Kita mengakui Tuhan itu baik. Dan kemudian itu menjadi pengalaman pribadi kita. Mengalami the goodness of God. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi tentang Allah itu baik? Bapak Ibu, orang yang tidak mengenal Yesus, mereka mengenal Allah itu baik dengan cara melihat misalnya keindahan alam. Mereka bisa merasakan alam itu indah. Mereka bisa melihat Tuhan itu baik. Menyediakan keindahan alam ini buat mereka nikmati. Mereka bisa melihat bahwa dunia ini ada oksigen yang tidak habis-habisnya untuk mereka hirup. Dan mereka bisa menjadi kuat, segar karena ada oksigen itu. Mereka bisa menikmati kebaikan Tuhan. Dengan bekerja, rajin bekerja, tekun bekerja. Mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk hidup mereka sehari-hari. Itu kebaikan Tuhan secara umum. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mengenal Yesus. Menerima, melihat kebaikan Allah. Seperti yang dinyatakan di Alkitab. Bagaimana kita mengenal Allah. Sebagaimana yang Allah nyatakan melalui Alkitab kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Yaitu kita semua umat Allah. Kita mengetahui Tuhan yang baik. Itu melalui wahyu khusus. Tetapi orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Mereka mengenal Allah baik itu melalui apa yang ada di alam semesta yang mereka rasakan secara jasmani. Tetapi mengetahui Allah yang baik itu hanya sebuah informasi. Kita perlu punya relasi dengan Tuhan yang baik itu. Nah, sampai di sini mempunyai relasi dengan Tuhan yang baik itu, kita hanya bisa rasakan melalui relasi kita dengan Yesus Kristus. Disinilah Bapak Ibu Saudara sekalian letak iman. Iman mempengaruhi informasi yang kita terima, relasi yang kita alami, dan interaksi yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Tanpa iman, kita nggak mungkin punya informasi yang tepat tentang Tuhan yang baik itu. Tanpa iman di dalam Yesus Kristus, kita nggak mungkin punya relasi dengan Tuhan yang baik itu. Dan tanpa iman, kita nggak mungkin bisa punya interaksi dengan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau tanpa iman, informasi yang kita tahu itu tentang Tuhan baik, kita mungkin tidak akan setuju kalau tanpa iman. Dan kalau tanpa iman, kita membangun relasi dengan Tuhan yang baik, tentu kita tidak percaya bahwa Tuhan itu baik. Kalau tanpa iman, kita nggak mungkin membangun interaksi dengan Tuhan. Karena pada dasarnya, diri kita ini adalah pemberontak. Kita mengabaikan Tuhan. Secara natur keberdosaan kita mengabaikan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik tentang iman ini. Iman ini nggak bisa kita upayakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman ini diberikan, ini anugerah. Tetapi ketika iman itu sudah sampai kepada kita punya iman. Apakah iman kita bertumbuh, maju, atau iman kita semakin mundur, semakin lemah, kita punya andil di dalamnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bertanggung jawab buat iman yang bertumbuh atau iman yang mundur itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan punya iman di dalam Tuhan Yesus, iman adalah dasar buat kita untuk menopang semua informasi, relasi, dan interaksi kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengatakan Tuhan itu baik.
Dan Tuhan yang baik itu menyertai kehidupan kita. Karena kita punya pengalaman rohani. Membangun relasi dengan Tuhan yang baik itu. Dan berinteraksi dengan Tuhan yang baik itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan beriman kepada Yesus, kita bisa memiliki dasar atas informasi, relasi, dan interaksi dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami the goodness of God. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Mazmur yang kita baca itu kita bisa melihat bahwa Daud memiliki iman sebagai dasar. Bagaimana dia mengenal Tuhan, dia punya informasi dengan Tuhan, Yahweh yang baik itu. Dan dia membangun relasi, bagaimana Tuhan, Yahweh yang baik itu, dia panggil sebagai Allah, sebagai Bapakku, sebagai Rajaku. Itu ada relasi antara Daud dengan Yahweh. Dan kemudian bagaimana dia punya interaksi dengan Tuhan. Dia memuji dia, memuliakan dia dalam kehidupan dia. Apa yang dia lakukan semua berkaitan dengan kehidupannya. Mari kita lihat di ayat 3 sampai ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sekali lagi ini adalah teknik syair di dalam syair Ibrani. Ini syair yang indah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah di bagian tengah yaitu di ayat 4 itu, di bagian D ayat yang keempat, itu adalah inti dari pesan dari Kiasmus itu. Di bagian A dikatakan Allah itu besar karena apa? Ayat yang ke-7, karena Allah itu bajik dan adil. Allah itu besar karena Allah itu bajik dan adil. Maka seharusnya umat Allah memasyurkan dia. Bersorak-sorai memuji Allah yang baik dan Allah yang masyur itu. Allah terpuji karena apa? Lihat di B. Allah terpuji karena perbuatan-perbuatannya itu dahsyat. Bagaimana umat Allah merespon? Umat Allah seharusnya menceritakan kepada semua orang perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat itu. Nah kalau kita lihat di bagian C, Allah tidak terduga karena perbuatan-perbuatannya ajaib dan mulia. Oleh sebab itu umat Allah harusnya menyanyikan kemuliaan Tuhan dengan pujian dan semarak yang meriah. Inti dari pesan ayat 3 sampai ayat ke-7 adalah angkatan demi angkatan, maksudnya turun-temurun, haruslah memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan akan memberitakan keperkasaanmu, keperkasaan Allah. Umat Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, umat Allah, kita semua diminta untuk meneruskan berita tentang kebaikan Allah dan semua perbuatannya yang ajaib dari generasi ke generasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana orang Yahudi yang saleh meneruskan berita tentang kebaikan Allah. Mereka membaca Mazmur 145 ini 2 kali di pagi hari dan 1 kali di malam hari. 3 kali sehari Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang Yahudi yang saleh membaca Mazmur 145. Dengan cara ini mereka meneruskan ini di dalam keluarga, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan di Talmud, catatan dari budaya Yahudi di Talmud memberikan sebuah pujian kepada semua orang yang mau mengulangi Mazmur 145 ini 3 kali sehari. Sebagai bentuk bagaimana mereka menceritakan tentang keagungan dan perbuatan kasih Allah yang nyata itu dari generasi ke generasi mendatang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengutip dari seorang ahli perjanjian lama, Derek Kidner. Dia mengatakan demikian. Perbuatan Allah yang penuh kuasa, ajaib dan menakjubkan, serta perbuatan-perbuatan yang mengagumkan akan mencapai klimaks yang baru di dalam peristiwa-peristiwa Injil. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai sekarang masih terus klimaks yang baru itu
Injil itu masih terus diberitakan dari generasi ke generasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita terus menceritakan kebaikan Allah dalam kehidupan kita? Terutama bagaimana kita diselamatkan oleh Yesus Kristus dari generasi ke generasi. Apakah kita meneruskan warisan iman di dalam keluarga kita kepada setiap orang yang berjumpa dengan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali melihat dari Mazmur ayat yang kedua, kita belajar dari Raja Daud. Daud meneruskan warisan iman ini. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, ayat yang kedua. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa maksudnya setiap hari? Setiap hari maksudnya bukan hanya hari Minggu aja Bapak Ibu. Setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita juga tetap memuji Tuhan. Apakah kita melakukannya Bapak Ibu Saudara sekalian? Seterusnya. Bukan pada saat kita senang saja. Tetapi ketika kita sedang menghadapi pencobaan ataupun ketika kita sedang menghadapi kesulitan, pergumulan dalam kehidupan kita. Apakah di dalam jiwa kita tetap memuji Tuhan? Selama-lamanya. Selama-lamanya maksudnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan berarti pada masa kecil saja. Pada waktu sekolah minggu. Masih anak-anak. Wah, memuji Tuhan dengan penuh ceria. Tetapi bahkan sampai dewasa. Bahkan sampai lanjut usia. Seumur hidupmu. Apakah kita memuji Tuhan? Inilah yang dilakukan oleh Daud. Dari sejak awal sampai dia lanjut usia. Dia tetap memuji Tuhan. Memuji kebaikan Tuhan. Jadi ini poin pertama di dalam khotbah ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus mewariskan warisan iman. Yaitu keyakinan kita bahwa Allah itu baik dari generasi ke generasi. Bagaimana caranya? Mari kita setiap hari memuji, memuliakan Allah. Setiap hari kita meninggikan Dia dan seterusnya. Dan sampai selama-lamanya kita meninggikan Dia. Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat poin kedua, Allah yang baik. Allah yang baik adalah Allah yang penuh kasih. Dia memerintah selamanya dan menyediakan segala kebutuhan kita. Allah yang baik adalah Allah yang penuh kasih, memerintah selamanya dan menyediakan segala kebutuhan kita. Sekali lagi kita mendapat informasi tentang karakter Allah yang baik itu dengan lebih spesifik. Kita bisa lihat di ayat 8 dan ayat yang ke-9. Tuhan yang baik itu menyatakan kasih-Nya. Dia itu penyayang, pengasih, penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setia-Nya. Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus dan memberikan keselamatan kepada kita semua. Itu adalah anugerah yang khusus buat kita. Tapi untuk orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, Tuhan juga baik kepada mereka. Saya mau mengutip dari Matius pasal 5 ayat 45 berkata demikian. Ini katanya Yesus. Karena dengan demikianlah kami menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itulah Bapa kita. Bapa yang baik kepada orang yang tidak mengenal Dia. Dan juga Bapa yang baik kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang penuh kasih juga adalah Tuhan yang memerintah selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian kita lihat di ayat 10 sampai ayat 13a, kita bisa menemukan bahwa ada kata kerajaan yang diulang berkali-kali. Itu diulang 4 kali.
Dan itu menggambarkan bagaimana karakter kerajaan Allah itu, pemerintah Tuhan itu di tengah-tengah manusia. Tuhan kerajaannya mulia, berkuasa, tetap atau setia, dan berlangsung di segala abad turun-temurun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kerajaan Allah yang memerintah selama-lamanya. Dan kerajaan Allah yang memerintah selama-lamanya itu adalah Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita. Raja yang memerintah selama-lamanya. Dialah Tuhan yang mencukupkan, menyediakan segala kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dari ayat 14 sampai ayat 20, kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang baik itu menyediakan segala kebutuhan kita. Tuhan menopang atau membantu semua orang yang jatuh. Dan orang-orang yang tertunduk kepalanya karena tidak berdaya. Tuhan memberikan kembali pengharapan yang hilang. Dan Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka yang gagal. Itulah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan bagi orang-orang yang menanti-nantikan pertolongan Dia. Tuhan memberikan makanan. Sebuah kebutuhan yang paling basic dalam kehidupan kita. Dan Tuhan kita yang baik adalah Tuhan yang menjawab seruan doa orang-orang yang setia datang kepadanya. Allah yang penuh kasih dengan perbuatannya yang adil. Dia menyediakan jalan keluar bagi kita semua. Tuhan yang baik itu juga adalah Tuhan yang menjadi tempat perlindungan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang mengasihi Dia tidak selalu menerima keadilan. Seringkali orang yang mengasihi Tuhan bahkan diperlakukan tidak adil. Tetapi ketika dia datang kembali kepada Tuhan, Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi dia. Yang merasakan ketidakadilan di dalam kehidupan ini. Tuhan yang baik mencukupkan segala kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah cerita. Kisah nyata dari kehidupan seorang yang bernama George Mueller. George Mueller ini dia adalah misionaris Kristen. Dia misionaris Kristen dan juga koordinator dari sebuah panti asuhan di Bristol, Inggris. Satu pagi, George Mueller bersama dengan anak-anak panti asuhan, mereka duduk di depan meja makan mereka dengan keadaan piring kosong dan gelas kosong. Semuanya piring kosong dan gelas kosong. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu artinya persediaan makan untuk hari itu sudah habis. George Mueller bersama dengan anak-anak dia ajak bangkit berdiri. George Mueller berkata, anak-anak kita tahu pagi ini kita tidak bisa terlambat masuk sekolah. Mari kita sama-sama berdoa dengan keadaan piring kosong dan gelas kosong. Selesai berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, di pintu ada orang yang mengetok. Orang mengetok lalu panggil Mr. Mueller. Dia ini tukang roti Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tukang roti. Saya tadi malam Mr. Mueller saya nggak bisa tidur. Kenapa? Saya terus berpikir tentang Mr. Mueller. Mungkin Mr. Mueller besok pagi nggak ada roti untuk dimakan. Sama dengan anak-anak semua nggak ada roti. Jadi jam 2 pagi saya membuat roti dan menyediakan semua ini untuk saya bawa pagi ini ke panti asuhan. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa yang langsung dijawab. Piring yang kosong sekarang sudah ada rotinya. Baru selesai
tukang roti berkata-kata, di pintu ada yang mengetok lagi. Tukang susu yang mengetok. Ya, ada tukang susu yang tiba-tiba berhenti di depan panti asuhan. Kenapa? Karena gerobaknya rusak. Dia nggak bisa memperbaiki gerobaknya kalau dia tidak turunin, mengosongkan semua kaleng susunya itu. Lalu dia mengatakan bahwa susu ini saya berikan semuanya kepada panti asuhan ini. Gelas yang kosong sekarang ada isinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, George Mueller punya banyak cerita tentang kebaikan Tuhan, the goodness of God di dalam kehidupan pelayanannya yang dia catat di jurnalnya setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mueller melayani dengan penuh iman dan berdoa. Dia tidak pernah minta uang kepada orang. Tapi Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dia. Dan dia dipercayakan Tuhan merawat 120.000 anak-anak panti asuhan. Jumlah yang sangat banyak. Dia juga dipakai Tuhan untuk berkhotbah KKR di banyak tempat, bermisi di banyak tempat di 42 negara. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat kehidupannya George Mueller. Kita belajar dari George Mueller. Bapak Ibu, apa yang kita bisa belajar dari teladan rohani dari George Mueller? Ketika saya membaca artikelnya, saya mendapatkan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. George Mueller adalah seorang yang bergantung kepada Tuhan. Dan dia rendah hati kepada Tuhan. Kebergantungannya dan kerendahan hatinya, dia tunjukkan bahkan untuk mempercayakan hal yang paling kecil dalam hidupnya, kebutuhan yang paling kecil dalam hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang tahun 2023 ini, apakah kita masih melihat makanan yang kita makan setiap hari ini sebagai bagian dari the goodness of God? Setiap gelas air yang kita minum, air jernih yang kita minum, setiap udara yang kita hirup di dalam paru-paru kita, apakah kita masih melihat ini sebagai the goodness of God? Orang yang bergantung kepada Tuhan seperti George Mueller, nah orang yang rendah hati, dia mengaitkan hal-hal yang paling kecil dalam kebutuhan hidupnya, itu sebagai bagian dari the goodness of God yang terjadi dalam kehidupannya. Yang kedua, George Mueller seorang yang tekun berdoa, ya, tetapi dia tidak pernah mengabaikan akal sehat dan perencanaan di dalam mengharapkan jawaban doa dari Tuhan. Berdoa, iya, tetapi juga pakai akal sehat. Juga melibatkan Tuhan dalam membuat perencanaan-perencanaan. Satu kali George Mueller, dia harus mengambil keputusan yang besar di dalam pelayanannya. Apakah panti asuhannya ini harus tetap ada di sana atau harus pindah? Seorang George Mueller yang punya relasi yang dekat dengan Tuhan, dia juga membuat list yang namanya, listnya itu pro and kontra ya. Yang pro, hal-hal apa yang setuju bahwa panti asuhan harus pindah. Yang kontra, apa yang membuat tidak perlu pindah. List itu dia juga buat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia melibatkan Tuhan. Jadi berdoa, mengharapkan jawaban doa bukan berarti mengabaikan akal sehat. Bukan berarti kita mengabaikan membuat perencanaan. Kita melibatkan Tuhan di dalam membuat perencanaan. Dan yang ketiga, selalu ada alasan yang baik untuk melewatkan waktu teduh bersama Tuhan. Itu pekerjaan iblis Bapak Ibu Saudara sekalian. Iblis selalu punya alasan baik membuat George Mueller
tidak dekat sama Tuhan. Itu yang Josh Mueller rasakan. Josh Mueller punya banyak alasan untuk tidak bersaat teduh dengan Tuhan. Punya waktu pribadi dengan Tuhan. Dia banyak berkhotbah. Dia banyak memimpin kelompok-kelompok kecil. Saya punya banyak alasan. Karena belajar kelompok kecil sudah terlalu larut malam. Ya, badan kurang fit. Ya, hari ini pelayanan sudah sepanjang hari. Punya banyak alasan untuk tidak dekat sama Tuhan. Bukankah kita juga punya banyak alasan untuk tidak dekat dengan Tuhan? Hari ini saya harus pergi ke kantor lebih awal. Alasannya baik. Untuk ketemu klien, itu alasan yang baik. Untuk tidak ketemu dengan Tuhan. Tetapi Josh Mueller tidak mau membiarkan dirinya punya alasan yang baik untuk tidak berjumpa dengan Tuhan. Setiap hari dia punya waktu bersama dengan Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang baik adalah Tuhan yang menciptakan kita. Dia baik kepada semua ciptaannya. Terlebih dia baik kepada orang-orang yang mengasihi dia. Tuhan yang baik menyediakan keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada setiap kita. Yang beriman kepada Yesus, kita punya dasar. Kita punya informasi bahwa Allah itu baik. Kita bisa membangun relasi dengan Allah yang baik. Dan kita bisa berinteraksi dengan Allah yang baik. Lalu kita bisa punya sebuah pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Sehingga God is good itu menjadi the goodness of God dalam kehidupan saya. Dan saya perlu mewariskan berita the goodness of God yang ada di dalam Yesus Kristus secara turun-temurun. Tuhan yang baik adalah Tuhan yang menopang kehidupan kita. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan Tuhan yang menjawab seru doa kita. Tuhan yang baik adalah Tuhan yang menjadi tempat perlindungan bagi kita. Mari kita sama-sama bertekad seperti Daud. Kita memasuki tahun 2024 dengan membacakan ayat yang ke-21. Ini adalah kesimpulan dari Daud di Mazmurnya yang ke-145. Kita baca bersama-sama. Mazmur 145 ayat 21. 1, 2, 3. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus. Untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Buat firman-Mu yang sudah berbicara kepada setiap kami. Kami merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2023 ini. Dan dengan penuh iman kepada Yesus Kristus, kami percaya Engkau terus menyertai kami sepanjang tahun 2024 dan sampai seterusnya, sampai selamanya. Kebaikan-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan kami akan terus mewartakan, memberitakan, mewariskan iman di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, kepada anggota keluarga kami. Generasi demi generasi akan merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan seluruh umat manusia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.